Logika proposisi merupakan bentuk logika paling sederhana di mana semua pernyataan dibuat oleh proposisi. Proposisi adalah suatu pernyataan yang dapat bernilai benar atau true, atau bernilai salah atau false. Contoh, hari ini hari Rabu. Ini adalah proposisi benar, karena memang hari ini adalah hari Rabu. Matahari terbit dari barat. Ini adalah proposisi salah, karena matahari sebenarnya terbit dari timur. 3 tambah 3 sama dengan 7. Ini juga adalah proposisi salah, karena 3 tambah 3 seharusnya adalah 6. 5 adalah bilangan prima. Ini adalah proposisi benar. Berikut adalah beberapa fakta dasar tentang logika proposisi. 1. Logika proposisi juga disebut logika boolean karena bekerja pada 0 dan 1. Kedua, dalam logika proposisi, kita menggunakan variabel simbolik untuk mewakili logika, dan kita dapat menggunakan simbol apapun untuk mewakili proposisi, seperti ABC, XYZ, PQR, dan lain-lain. Proposisi bisa benar atau salah, tetapi tidak bisa keduanya. Logika proposisi terdiri dari objek, relasi atau fungsi, dan konektivitas logika. Konektivitas ini juga disebut sebagai operator logika. Proposisi atau penghubung atau konektivitas adalah elemen dasar dari logika proposisi. Konektivitas dapat dikatakan sebagai operator logika atau logika penghubung yang menghubungkan antara dua kalimat. Formula proposisi yang selalu benar disebut tautologi dan juga disebut dengan kalimat yang valid. Formula proposisi yang selalu salah disebut kontradiksi. Formula proposisi yang memiliki nilai true dan false disebut dengan contingent. Pernyataan yang merupakan pertanyaan, perintah, atau pendapat bukanlah proposisi, seperti di mana Asih, apa kabar, siapa nama Anda, ini semua bukanlah proposisi. Sintak logika proposisi. Sintak logika proposisi mendefinisikan kalimat yang diizinkan untuk representasi pengetahuan. Nah, ada dua jenis proposisi. Yang pertama adalah proposisi atom atau proposisi tunggal. Dan yang kedua adalah proposisi majemuk atau compound sentences. Nah, proposisi atom adalah proposisi yang sederhana terdiri dari simbol proposisi tunggal. Ini adalah kalimat yang harus benar atau salah. Contoh, 2 tambah 2 adalah 4. Ini adalah proposisi atom dan merupakan fakta yang benar. Contoh selanjutnya, matahari itu dingin. Ini juga merupakan proposisi atom dan merupakan fakta yang salah. Kedua, proposisi majemuk. Nah, proposisi majemuk dibangun dengan menggabungkan proposisi atom atau proposisi yang lebih sederhana menggunakan tanda kurung dan atau logika penghubung. Contoh misalkan adalah hari ini hujan dan jalanan basah. Sebenarnya kalimat ini terdiri atas dua kalimat, yaitu kalimat pertama hari ini hujan, kalimat kedua jalanan basah. Kemudian kita gabungkan menjadi proposisi majemuk yang terdiri atas beberapa kalimat tadi. Kita gabung dengan menggunakan logika penghubung. Di sini kita menggunakan dan, sehingga menjadi hari ini hujan dan jalanan basah. Kemudian contoh selanjutnya adalah Budi adalah seorang dokter dan kliniknya ada di Purwodadi. Ini juga sebenarnya terdiri atas dua kalimat. Budi adalah seorang dokter, kemudian kalimat lainnya adalah kliniknya ada di Purwodadi. Kemudian kita susun dalam proposisi majemuk dengan menggunakan logika penghubung dan, sehingga bunyinya menjadi Budi adalah seorang dokter dan kliniknya ada di Purwodadi. Logika penghubung atau sering juga disebut dengan operator logika. Logika penghubung digunakan untuk menghubungkan dua proposisi yang lebih sederhana atau mewakili kalimat secara logis. Kita dapat membuat proposisi majemuk dengan bantuan koneksi atau konektivitas atau logika penghubung. Nah, ada 5 logika penghubung sebagai berikut. Yang pertama adalah negasi atau sering juga disebut dengan negation dengan lambangnya seperti ini. Kemudian konjungsi atau conjunction dengan lambangnya seperti ini. Kemudian disjungsi atau disjunction dengan lambangnya yang seperti ini. Kemudian implikasi atau implication dengan lambangnya seperti panah begini. Dan kemudian yang terakhir adalah biconditional dengan lambangnya seperti ini. Baik, mari kita bahas satu persatu mengenai logika penghubung ini. Kita mulai dengan yang pertama adalah negasi. Negasi dalam bahasa sederhananya disebut dengan lawan kata. Jadi sebuah kalimat seperti negasi P disebut adalah negasi dari P. Kemudian yang kedua adalah konjungsi, yaitu sebuah kalimat yang memiliki konektivitas lambangnya adalah dan seperti ini. Ya, jadi P dan Q
Itu disebut dengan konjungsi. Contoh misalkan adalah P-nya adalah Robi cerdas dan Q-nya adalah Robi pekerja keras. Jadi kalau seandainya kita katakan Robi cerdas dan pekerja keras, artinya kedua-duanya, maka kita menggunakan logika penghubungnya adalah konjungsi atau dan, yaitu P dan Q. Kemudian yang ketiga adalah disjungsi, sebuah kalimat yang memiliki konektivitas seperti V, ya, seperti P atau Q, P or Q. Itu disebut dengan disjungsi, di mana P dan Q adalah proposisi. Contoh misalkan adalah Rifka adalah seorang dokter atau pengacara, artinya hanya salah satu. Kalau seandainya Rifka adalah seorang dokter, berarti dia bukan pengacara. Kalau seandainya Rifka adalah seorang pengacara, maka dia bukan dokter, artinya atau salah satu. Di sini P adalah Rifka adalah seorang dokter dan Q Rifka adalah seorang pengacara. Jadi kita bisa menuliskannya menjadi P or Q. Rifka seorang dokter atau Rifka seorang pengacara. Yang keempat adalah implikasi. Kalimat seperti ini, P tanda panah menuju ke Q, itu disebut dengan implikasi. Implikasi juga dikenal sebagai aturan if then atau jika maka. Nah, ini dapat direpresentasikan sebagai contoh. Jika hujan, maka jalanan basah. Misalkan P-nya adalah hujan dan Q-nya adalah jalan basah. Bisa diwakili sebagai P implikasi terhadap Q. Artinya adalah P jika hujan, implikasinya adalah menyebabkan jalan basah. Kemudian yang kelima adalah be conditional. Sebuah kalimat seperti ini, ya, P tanda panah timbal balik Q, itu disebut dengan be conditional. Be conditional juga dikenal sebagai aturan if and only if, jika dan hanya jika. Contoh misalkan, P, saya masih hidup, dan Q, saya masih bernafas. Maka dapat direpresentasikan sebagai saya masih hidup jika dan hanya jika saya masih bernafas. Berikut tabel ringkasan untuk logika penghubung proposisi. Simbolnya seperti ini. Kata-katanya artinya adalah and, dalam bahasa kita adalah dan, dengan istilah teknisnya adalah conjunction, dan contohnya adalah A dan B. Kemudian yang kedua, simbolnya seperti ini. Kata-katanya itu adalah or atau bahasa kita adalah atau. Kemudian istilah teknisnya adalah disjunction. Kemudian contohnya adalah A atau B. A or B. Kemudian ini adalah simbolnya. Kata-katanya adalah implies. Istilah teknisnya adalah implication. A implies B. Kemudian ini adalah simbol untuk kata-kata if and only if. Istilah teknisnya tadi adalah be conditional. Contohnya adalah A, jika dan hanya jika B. Kemudian simbol yang seperti ini untuk negasi, ya, boleh menggunakan lambang ini atau boleh menggunakan lambang ini. Kata-katanya adalah not atau lawan katanya. Istilah teknisnya adalah negation, negasi A atau negasi B. Tabel kebenaran. Dalam logika proposisi, kita perlu mengetahui nilai kebenaran proposisi dalam semua skenario yang mungkin. Kita dapat menggabungkan semua kombinasi yang mungkin dengan penghubung logika. Dan representasi dari kombinasi ini dalam format tabular disebut dengan tabel kebenaran. Berikut ini adalah tabel kebenaran untuk semua logika penghubung yang udah kita bahas sebelumnya, yaitu ada 5, mulai dari negasi sampai be conditional. Nah, sekarang kita mulai dulu dari tabel kebenaran negasi. Jadi kalau seandainya P, maka negasinya adalah bukan P, ya, negasi P. P, negasi P. Benar lawannya adalah salah, dan salah lawannya adalah benar. Tabel kebenaran konjungsi. Tabel kebenaran konjungsi atau istilah lainnya tadi adalah dan. Dia akan bernilai benar apabila kedua-dua proposisi bernilai benar. Artinya P di sini benar, Q benar, maka baru P dan Q nilainya adalah benar. Salah satu saja bernilai salah, maka nilai daripada konjungsinya adalah salah. Apalagi kedua-duanya salah, udah pasti salah. Salah satu saja salah, dia udah salah. Jadi P dan Q akan bernilai benar hanya ketika nilai P benar dan nilai Q benar atau kedua-dua nilainya adalah benar. Kemudian untuk tabel kebenaran disjungsi adalah dia akan bernilai benar
Apabila salah satu saja benar, dia udah bernilai benar. Apalagi kedua-duanya benar, udah pasti benar. Kemudian dia baru akan bernilai salah apabila kedua-dua nilainya salah. Jadi disjungsi adalah cukup salah satu saja benar, maka nilainya adalah sudah benar. Tabel kebenaran implikasi. Pada tabel kebenaran implikasi, dia akan bernilai salah apabila P benar, Q salah. Selebihnya dia akan bernilai benar. Jadi dia hanya akan bernilai salah ketika nilai P benar, nilai Q salah. Selebihnya adalah benar. Kemudian tabel kebenaran biconditional, dia akan bernilai benar apabila P benar, Q benar, atau P salah, Q salah. Dia akan bernilai benar. Selebihnya salah satu benar, maka dia akan bernilai salah. Tabel kebenaran dengan 3 proposisi. Nah, kita dapat membangun proposisi yang menyusun 3 proposisi seperti P, Q, dan R. Tabel kebenaran ini terdiri dari 8 n-tuples atau records atau 8 baris, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka, mengapa dia menjadi 8 baris? Karena setelah disusun berdasarkan 3 proposisi, yaitu P, Q, dan R, sehingga formulanya menjadi 2 pangkat 3. Yaitu 3 proposisi tadi. Nah, 2 pangkat 3 itu adalah 8, yaitu 2 kali 2 kali 2. Nah, sekarang kita lihat tabel kebenaran dengan 3 proposisi, ada nilai P, Q, dan R. Jadi nilai P, Q, dan R, P-nya tentu menjadi benarnya 4, salahnya 4. Q berikutnya adalah benar 2, salah 2, benar 2, salah 2. Ini hanya susunannya saja ya. R menjadi benar, salah, dan seterusnya. Ya. Kemudian kita lihat kolom selanjutnya, diminta adalah negasi R. Maka kalau negasi R berarti adalah benar pada R, negasi R-nya menjadi salah. Kemudian salah menjadi benar, benar menjadi salah, dan seterusnya. Pada kolom berikutnya diminta adalah P disjungsi terhadap Q. Nah, kita kembali lagi ke formula P disjungsi terhadap Q. Formula disjungsi itu, dia hanya akan bernilai salah apabila P salah dan Q salah. Kita kembali lagi ke sini, dia hanya akan bernilai salah apabila P salah, Q salah. Dan itu hanya terdapat pada baris ke-7 dan ke-8 yang kedua-duanya salah. P salah, Q salah, P salah, Q salah. Maka hasil daripada P disjungsi terhadap Q, kedua-duanya juga salah. Selebihnya salah satu benar, maka nilainya adalah benar. Kemudian pada kolom selanjutnya, itu adalah diminta, misalkan formulanya adalah P disjungsi terhadap Q implies negasi R. Ini sebenarnya terdiri atas 2 kelompok, yaitu P disjungsi terhadap Q yang baris yang kolom ini, kemudian negasi R yang kolom ini. Berarti kita perhatikan dulu P disjungsi terhadap Q implies dengan negasi R. Maka yang kita perhatikan adalah 2 kelompok ini. Nah, untuk disjungsi kita kembali untuk implikasi atau implies kita kembali lihat lagi persyaratannya bahwa dia hanya akan bernilai salah ketika bahagian sebelah sini bernilai benar dan bagian sebelah sini bernilai salah, atau bahagian P disjungsi terhadap Q nilainya adalah benar, kemudian negasi R nilainya salah. Nah, sekarang kita lihat dulu yang pertama, P disjungsi terhadap Q nilainya benar dan negasi R salah, maka benar salah hasilnya adalah salah untuk implikasi. Kalau benar-benar hasilnya adalah benar. Maka yang kita lihat di sini dia satu-satunya salah adalah nilainya salah adalah ketika benar salah. Ini salah lagi adalah benar salah dan seterusnya. Berikut adalah urutan prioritas. Nah, setiap operator logika yang udah kita bahas tadi sebenarnya adalah memiliki urutan prioritas sama seperti operator aritmetika. Nah, urutan ini harus diikuti saat mengevaluasi masalah proposisi. Berikut ini adalah daftar urutan prioritas untuk operator. Kita lihat dulu urutan pertama. Urutan pertama itu adalah tanda kurung. Nah, ini sama seperti di aritmetika ya. Kalau seandainya ada tanda kurung, berarti selesaikan dulu persamaan yang ada di dalam tanda kurung. Itu adalah urutan pertama. Urutan kedua adalah negasi, urutan ketiga adalah konjungsi, urutan keempat adalah disjungsi, urutan kelima implikasi, dan urutan keenam adalah biconditional. Nah, untuk pemahaman yang lebih baik, sebaiknya kita gunakan nanti adalah tanda kurung untuk memastikan interpretasi yang benar. Seperti misalkan adalah negasi R, disjungsi Q. Dapat diartikan sebagai dibuat dulu negasi R-nya dalam tanda kurung, baru disjungsi Q. Selanjutnya adalah kesetaraan logika.
Kesetaraan logika adalah salah satu fitur dari logika proposisi. Dua proposisi dikatakan setara secara logika jika dan hanya jika kolom pada tabel kebenaran identik satu sama yang lainnya. Nah, mari kita ambil contoh dua proposisi A dan B. Jadi, untuk kesetaraan logika, kita dapat menuliskannya sebagai A B conditional B, dan dalam tabel kebenaran di bawah ini, kita dapat melihat kolom untuk negasi A disjungsi terhadap B, dan A implies B adalah identik, maka A setara dengan B. Nah, mari kita langsung aja masuk ke tabel contohnya, A dan B. Berarti di sini ada dua proposisi. Kalau dua proposisi tadi dikatakan adalah, formulanya adalah 2 pangkat 2. Jadi row-nya atau barisnya adalah 4 ya, A dan B. Jadi A benar-benar salah-salah dan B adalah benar-salah untuk komposisinya. Kemudian kita lihat adalah negasi A. Berarti adalah lawan daripada A. Benar, salah, salah, benar, salah, salah. Kemudian negasi A disjungsi terhadap B. Maka kembali kita ingat lagi terhadap tabel kebenaran disjungsi, bahwa pada tabel kebenaran disjungsi itu dia hanya akan bernilai salah apabila negasi A bernilai salah dan negasi B juga bernilai salah. Selebihnya salah satu saja benar, maka dia benar. Maka kita lihat di sini negasi A salah, kemudian B salah hanya terdapat pada baris kedua. Maka nilai negasi A disjungsi terhadap B atau negasi A or B nilainya salah pada baris kedua. Selebihnya salah satu saja benar, maka dia bernilai benar. Kolom selanjutnya adalah A implies B. Kembali lagi kita ingat tabel kebenaran implikasi, bahwa tabel kebenaran implikasi itu dia akan bernilai salah ketika nilai A benar, nilai B salah. Ya, dia akan bernilai salah ketika nilai A-nya benar, nilai B-nya salah. Maka kita lihat di sini di mana nilai A benar, nilai B-nya salah, yaitu pada baris kedua. Ya, A benar, B salah, maka nilainya juga adalah salah. Selebihnya nilainya adalah benar. Maka sekarang kita perhatikan adalah kolom negasi A disjungsi terhadap B, nilainya identik sama dengan nilai pada kolom A implies B, yaitu benar, benar, salah, salah, benar, 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 benar. Maka di sini disimpulkan bahwa negasi A disjungsi B identik atau setara secara logika dengan A implies B. Selanjutnya adalah properti operator. Terdapat 6 properti operator, yaitu komutatif, asosiatif, elemen entitas, distributif, hukum De Morgan dengan eliminasi ganda negasi. Kita bahas dulu yang pertama komutatif. P dan Q itu sama dengan Q dan P, atau P or Q itu sama dengan Q or P, ya, dibalikkan saja. Asosiatif, P dan Q dan R itu sama dengan P dan Q dan R dalam kurungnya. Kemudian P atau Q dalam kurung atau R itu sama dengan P atau dalam kurung Q atau R. Kemudian elemen identitas, ini sederhana saja ya. Kemudian elemen identitas, P dan benar, maka hasilnya adalah P. Tetapi kalau P atau benar, itu hasilnya adalah benar. Kemudian distributif, P dan Q atau R sama dengan P dan Q atau P dan R. P atau Q dan R itu sama dengan P atau Q dan P atau R. Kemudian hukum De Morgan, negasi dalam kurung P dan Q itu sama dengan negasi P dannya dirubah menjadi OR. Kemudian negasi Q. Jadi negasi P dan Q itu sama dengan negasi P OR negasi Q. Sebaliknya juga negasi P OR Q itu sama berarti negasi P dan negasi Q. Jadi kalau seandainya dia dan dirubah menjadi OR, dan kalau dia OR dirubah menjadi dan. Kemudian proposisi kedua dijadikan negasi. Kemudian eliminasi ganda negasi itu artinya adalah menghilangkan ganda negasinya. Eliminasi, menghilangkan ganda negasinya. Jadi negasi P sama dengan P. Ini sama dengan minus berubah menjadi positif. Terakhir kita akan membahas mengenai keterbatasan logika proposisi. Nah,
kita tidak dapat mewakili hubungan seperti semua, beberapa, atau tidak ada dengan logika proposisi. Ya, contoh misalkan semua perempuan cerdas, beberapa apel manis. Nah, untuk mewakili kata-kata semua, beberapa, atau tidak ada, itu tidak mampu dilakukan oleh logika proposisi. Oleh sebab itu, keterbatasan logika proposisi yang pertama adalah ini, ya, tidak mampu mewakili hubungan seperti semua, beberapa, atau tidak ada. Kemudian yang kedua, logika proposisi memiliki daya ekspresif yang sangat terbatas sekali. Dan yang terakhir, dalam logika proposisi, kita tidak dapat menggambarkan pernyataan dalam hal sifat atau hubungan logisnya. Nah, inilah 3 keterbatasan logika proposisi yang nantinya harus kita terjemahkan dengan menggunakan logika yang lainnya. Nah, demikian materi mengenai logika proposisi pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Terima kasih.